Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Oke, kita kembali ketemu untuk ini ya diskusi tentang pengembangan materi. Nah, ini dapat dari buku guru kalau yang ini ya, bukan buku siswa. Di buku siswa tidak ada ini ya. Oke. Sebelum kita mulai dari informasi ya, ini adalah playlist ya. Jadi ini pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3. Nah, ini nanti akan ada tambahan ini ya. Materi pengembangan. Nah, sekalian saya bahas, terus kemudian nanti ini ya, link dari playlist ini ada di bawah, di kolom deskripsi. Terus kemudian ini juga matematika juga sudah Pak Ali bahas ya, dan linknya ada di kolom deskripsi. Untuk tematik ya Pak Ali juga sudah bahas, linknya ada di kolom deskripsi ya. Sudah komplit semua, semester 1 dan 2 sudah dibahas sama Pak Ali. Oke, kita sekarang langsung ke sini. Sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Pengembangan materi. Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Ya, maka kita menyebutnya Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini di video sebelumnya sudah kita bahas ya, ada di Al-Quran surah Al-Ikhlas ya. Nah, ini oke, kita kembali sini lagi. Allah Maha Esa artinya Allah hanya satu, tidak ada duanya, hanya satu ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan yang lain ya, jadi tidak membutuhkan bantuan, tidak membutuhkan pertimbangan ya dari yang lain. Allah tidak punya sekutu ya, sesuatu yang menyamainya juga tidak ada, sama dengannya atau menyerupainya juga tidak ada ya. Allah Subhanahu wa taala hanya satu, juga berarti Allah Subhanahu wa taala bukan banyak yang menjadi satu, bukan, atau beberapa menjadi satu, bukan, ya memang satu ya. Nah, itu Allah. Dahulu banyak orang mengira Tuhan ada banyak ya, Tuhan dianggap memiliki sekutu. Nah, ini ya, dikira ada banyak yang disebut dewa. Ada Zeus, dewa petir ya, terus dewa akhirnya punya anak ya. Jadi yang ada di Marvel itu ya, ada filmnya, ada dewa Zeus ya, ada Thor. Nah, kalau Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan ya, ada dewa matahari atau Ra ya. Ini sesembahan dulu ada dewa matahari ya, di zaman Mesir kuno. Dewa api, ada dewa air dan lain-lain ya. Ada juga yang mengira sekutu Allah adalah anaknya sendiri ya. Semua ini sangkaan yang keliru ya. Yang benar Allah Maha Esa artinya Allah hanya satu ya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala punya sekutu? Bayangkan kalau di dunia ini ada dua Tuhan. Wah, pasti bisa geger nanti. Tuhan yang satu pingin menghancurkan, yang satu pingin bangun. Wah, pasti keadaannya kacau, karena dua Tuhan bisa memiliki dua keinginan. Misalnya yang satu ingin menghidupkan, sementara yang satu ingin menghancurkan. Jadi kacaulah dunia ini kalau sampai Tuhan ada dua, apalagi lebih dari dua. Wah, ini luar biasa kacaunya. Demikian pula kalau Allah Subhanahu wa taala dianggap punya anak, lalu siapa ayahnya, siapa kakeknya? Nah, pertanyaan berikutnya kan seperti itu. Jadi semua anggapan ini adalah keliru. Agar lebih menghayati, guru menyampaikan bacaan arti Quran surah Al-Ikhlas ya. Kemarin sudah kita bahas ya di video sebelumnya, bisa kalian lihat. Apa tugas kita setelah beriman kepada Allah yang Maha Esa? Nah, kita harus mengingatnya selalu
Ya, kita tugasnya adalah mengingatnya selalu. Hanya kepadanya kita berharap, tidak pada yang lain. Nah, kita berdoa hanya kepada Allah. Kok boleh berdoa pada gunung, berdoa pada pohon? Gak boleh ya. Tidak boleh ada Tuhan lain. Kita perlu salat ya, dan berdoa, minta pertolongan hanya kepadanya. Di sini N besar ya, artinya Allah. Semua itu karena dialah yang telah menciptakan kita dan seluruh isi alam ini loh. Ya, ada pengayaan. Amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar apa? Gambar tata surya. Ya, carilah beberapa alasan mengapa Allah SWT sangat berkuasa di balik semua keteraturan alam semesta. Mungkinkah Tuhan lebih dari satu? Ini saya jawab dulu, tidak mungkin. Ya, alam semesta terdiri dari banyak galaksi, tak terhingga, banyak sekali galaksi. Di galaksi itu banyak sekali sistem matahari, ya seperti ini. Ya, dalam galaksi banyak sekali terdapat sistem planet, termasuk tata surya. Ya, kalau ini tata surya, Apa itu tata surya? Matahari beserta planet-planet yang mengelilinginya. Nah, planet itu mengorbit pada orbit tertentu. Nah, planet mengorbit pada orbit tertentu. Ya, dengan teratur. Nah, ini ada 9 planet yang sudah diamati oleh manusia. Ya, satu saja tidak ada. Misalnya Mars tidak ada. Ini bumi sudah bisa keluar dari orbit. Atau Jupiter tidak ada. Jupiter ini sangat besar, terbuat dari gas. Kurang sedikit sudah jadi matahari. Ya, agak kebesaran sedikit dia bisa menjadi matahari. Red dwarf, ya matahari kecil. Ya, atau ukurannya dirubah atau ukurannya dikurangi, tidak bisa. Pasti ini akan goncang dan bumi akan keluar dari orbit yang seharusnya. Bumi ini terlalu dekat dengan matahari akan terbakar, ya. Terlalu jauh dari matahari akan kedinginan. Ya, di Mars itu suhunya di khatulistiwanya sama dengan di kutub, dingin sekali. Ya, kita nggak bisa hidup di sana dengan suhu seperti itu. Nah, makanya sistem tata surya ini sudah sedemikian rupa, ya, sehingga salah sedikit saja manusia tidak bisa hidup di sini. Nah, inilah kebesaran Allah, ya. Jadi perhitungan yang sangat jeli seperti ini, ya, ini nggak mungkin ada makhluk yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Ya, agak maju sedikit saja air sudah menguap. Ya, jadi tidak ada air dalam bentuk cair. Agak mundur sedikit aja semua air akan membeku. Tidak ada air dalam bentuk cair. Padahal kalau tidak ada air dalam bentuk cair, ya kita minumnya bagaimana? Ya, tidak akan ada kehidupan yang seperti yang kita tahu. Ya, itulah kebesaran Allah. Ini masuk pengembangan materi lagi ya. Allah Maha Pemberi, ya. Al-Wahhab. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberi rizki kepada seluruh hambanya atau seluruh makhluknya, bukan manusia saja yang diberi rizki. Ikan, ayam, pohon, semua punya rizkinya masing-masing. Pernahkah kita renungkan di lautan yang dalam ada banyak makanan yang bisa kita makan? Di perut bumi muncul juga aneka macam makanan. Di mana-mana bermunculan rezeki berupa makanan. Belum lagi rezeki berupa udara, air,
Semua itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah kepada seluruh hambanya. Allah menyeru agar semua hambanya saling menolong antar satu dengan yang lain. Sebaiknya harus memiliki sikap mudah berbagi. Ya, kita juga harus memiliki sifat Al-Wahhab itu ya. Kita harus punya sikap mudah memberi, mudah berbagi, suka memberi ya kepada siapapun yang membutuhkannya, dan harus dengan ikhlas. Kita memberi karena Allah, bukan karena minta ingin dipuji, bukan karena minta yang lain ya. Semuanya semata-mata karena kita mencari ridha Allah. Sebab hidup ini mengharuskan saling memberi pertolongan. Nah, kalau orang falsafah Jawa, urip itu urup. Nah, urip iku urup. Nah, jadi hidup ini juga memberi penghidupan. Nah, itu nih kalau falsafah Jawa. Nah, apalagi bila seorang memperoleh rezeki secara berkelebihan, apalagi kalau kita ada kelebihannya, sedang di sekitarnya mengalami kekurangan. Wah, ini kita harus mau berbagi. Pada hakikatnya rezeki melimpah yang mereka peroleh adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala juga. Sifat Allah yang Maha Pemberi disebut Al-Wahhab. Al-Wahhab merupakan satu dari nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Ada 99 ya nama-nama Allah. Ya. Wah, sudah habis ya. Nah, kita sudahi dulu videonya. Kita akan ketemu lagi di bab berikutnya. Ini sebagai pengayaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.